warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS supaya lulus. Ini adalah FR sambungan dari FR Mr. X ya. Jadi FR ke-15-nya adalah padanan kata ya, 3 soal. Yaitu perisai ya, pelindung, pelindung hangat, titik-titik apa ya. Di sini tidak diberikan ya optionnya, cuma soalnya saja ya. Mungkin seperti ini ya. Ini di FR-FR yang lain juga muncul ya. Terus hangat, matahari, es, titik-titik apa ya. Kemudian FR yang ke-18-nya adalah aritmatika ya. Deret angka bertingkat. Puluhan 4 soal ya. Misalnya 8, 11, 16, 23, 32 ya. Itu polanya adalah 8 ke 11, 3 ya. 11 ke 16, 5. 16 ke 23, 7. 23 ke 32, 9. Nah, 3 ke 5 itu adalah ditambah 2 ya. 5 ke 7 ditambah 2 dan 7 ke 9 ditambah 2. Ini adalah deret bertingkat ya. Kemudian dia ingat ya soalnya ya, yang duduk melingkar. Jadi pada sebuah KTT dalam meja bundar, Indonesia berhadapan dengan Kamboja. Malaysia berada di antara Kamboja dan Vietnam. Thailand dan Singapura berturut-turut ada di sebelah kiri Indonesia. Jika Indonesia berada pada pukul 1, maka siapa yang ada di sebelah kirinya? Oke ya. Kalau meja bundar seperti ini ya. Dan rata-rata soal uraian ini si patokannya justru ada di akhir kalimat ya. Seperti ini nih. Indonesia berada pada pukul 1. Berarti pada pukul 1 itu di sini ya. Ini Indo ya. Kemudian si Indonesia berhadapan dengan Kamboja. Berarti berhadapan di sini kan? Maaf ya, ini tulisannya nggak pakai alat ya. Kemudian apa lagi nih? Indonesia berhadapan dengan Kamboja, Malaysia berada di antara Kamboja dan Vietnam. Terus Thailand dan Singapura berturut-turut ada di sebelah kiri Indonesia. Berarti kalau di sebelah kiri ya, kalau kita di posisi si Indo, berarti kiri itu di sini ya. Berturut-turut Thailand ya. Ini Thailand, Singapura ya. Singapura. Si Malaysia berada di antara Kamboja dan Vietnam. Berarti si Malaysia tuh di sini ya. Vietnam di sini. Pertanyaannya adalah siapa di sebelah kanan dari Indonesia ya? Berarti si Vietnam ini ya. Jadi jawabannya Vietnam ya, yang di sebelah kanan Indonesia. Kemudian FR ke-20-nya adalah silogisme 3 soal ya. Misal, pernyataan jika bekerja keras maka akan sukses memiliki nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan A, jika tidak bekerja keras maka tidak sukses. B, jika sukses maka bekerja keras. C, jika tidak sukses maka bekerja keras. D, bekerja keras dan tidak sukses. E, tidak bekerja keras atau sukses. Pernyataan yang sama tuh ekuivalen ya. Jadi implikasinya seperti ini. P maka Q ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P ya. Atau ekuivalen juga dengan negasi P atau Q ya. Negasi Q
maka negasi P. Jadi P itu yang ini ya. Si ini P. Si ini Q ya. Maka negasi Q ini kan sukses. Lawan dari sukses itu tidak sukses ya. Negasi P kan di sini bekerja keras. Lawan dari negasi P adalah tidak bekerja keras. Jika tidak sukses, maka tidak bekerja keras. Jika tidak sukses, maka bekerja keras. Berarti bukan ya. Yang C bukan. Negasi P atau Q ya. Ekuivalen. Tidak bekerja keras. Negasi P. Betul. Atau sukses. Dan Q. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Yang lain salah. Oke, next. Bentuk inverse dari pernyataan jika kamu memilih laki-laki yang tampan, maka aku mundur adalah A. Jika aku mundur, maka kamu memilih laki-laki yang tampan. B. Jika kamu memilih laki-laki yang jelek, maka aku maju. C. Jika aku maju, maka kamu memilih laki-laki yang jelek. D. Kamu memilih laki-laki yang tampan dan aku maju. E. Kamu memilih laki-laki yang jelek dan aku maju. Oke, kita bahas ya. Inverse. Inverse itu adalah negasi ya. Jadi yang ini, pernyataan yang ini adalah P. Pernyataan yang ini adalah Q. Negasi P berarti ini kan tampan, negasinya adalah jelek ya. Dan yang Q adalah mundur. Kita negasikan menjadi maju. Jadi bentuk inverse dari PQ ini adalah jika kamu memilih laki-laki yang jelek, maka aku maju. Berarti jawabannya yang B ya. Oke, next. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapat bantuan dan hadiah. Yusuf menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Simpulannya, Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Yusuf adalah korban yang tabungannya kurang dari 3 juta rupiah. C. Yusuf adalah korban yang berhak menerima hadiah. D. Yusuf adalah bukan korban yang berhak menerima hadiah. E. Yusuf adalah korban yang tabungannya 3 juta rupiah. Jawabannya adalah, dan itu berarti harus keduanya ya. Kurang dari 3 juta rupiah dapat bantuan dan hadiah. Jadi si ini, kalau syaratnya dan, ini kan ada syarat dan. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapat bantuan dan hadiah. Jadi si Yusuf ini adalah korban ya. Korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Kalau kurang dari 3 juta rupiah, dia dapat hadiah ya. Jadi jawabannya yang A. Kemudian FR yang kedua satunya adalah jarak kecepatan waktu ya. Sebuah mobil menempuh perjalanan 15 km dengan 1 liter bensin. Ketika mobil dipacu dengan kecepatan 50 km per jam, jika mobil tersebut berkecepatan 60 km per jam, maka jarak yang ditempuh hanya 80%-nya. Berapakah bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km dengan kecepatan 60 km per jam ya? 6,4 liter, 8 liter, 9,6 liter, 10 liter, atau 7,6 liter. Jadi ini di sini 80%-nya itu adalah yang ini ya. 80% dari 15 km.
Penyelesaiannya seperti ini ya. Jadi kalau dia 50 km per jam, ya, kalau 50 km per jam, 1 liter bensinnya dia dapat 15 km ya. Kalau dia 60 km, 1 liter bensinnya, dia mampu menempuh 80% dari 15 km ini, jadi 12 km. Berapa bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km? Berarti 120 dibagi 12 kilo sama dengan 10 liter. Jadi jawabannya yang D. Kemudian FR kedua-duanya perbandingan berbalik nilai pakan ternak satu soal ya. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 22 ekor sapi selama 20 hari. Kemudian peternak membeli 6 ekor lagi. Lamanya persediaan itu akan habis adalah A 10 hari, B 14 hari, C 16 hari, D 20 hari, E 24 hari. Kalau soal seperti ini adalah perbandingan berbalik ya. Berbalik nilai. Penyelesaiannya seperti ini. Kenapa perbandingan berbalik nilai? Karena semakin banyak sapi maka waktu semakin sedikit ya. Jadi ini ya, 22 ekor sapi, ini sapi. Ini hari ya. 22 ekor sapi 20 hari. Kemudian si sapinya ditambah 6 jadi 28 ya. Sedangkan harinya adalah X. Kita kali lurus ya. Kalau perbandingan berbalik nilai itu dikali lurus saja. Jadi 28 kali X si 20 kali 22 ya. Didapat X per 5 22 per 7 X sama dengan 5 kali 22 dibagi 7 sama dengan 15. Dan dibulatkan ke atas ya. Jadi didapat 16 hari. Jadi ini tuh sebenarnya dikecilkan ya. Nah yang ini dibagi 4 ya. Ini dibagi 4 dapat 5, ini dibagi 4 dapat 7 ya. Jadi tinggal kali silang ya. Ini dapat 5, ini dapat 7. Tinggal kali silang, 22 kali 5, sekian ya. Udah dibagi 7, sama dengan 15, sekian. Kalau perbandingan gini harus dibulatkan ke atas ya. Karena ini kan ekor, orang, dan lain-lain. Seperti itu ya. Ini bisa pakai teknik ini atau bisa juga pakai teknik seperti ini. Gimana cepatnya saja ya. Kemudian seperti ini ya. Ada yang X lebih besar dari Y, kayak gitulah. Misal ya, jika Y sama dengan 1/66 min 1/67 dan X sama dengan 1/65 min 1/68. Bagaimana caranya? Lebih besar X atau lebih besar Y? Atau sama dengan atau tidak dapat ditentukan. Triknya 66,6 dan 67 ada di antara 65 dan 68 ya. Jadi si 66 dan 67 itu pasti di tengah-tengah ini ya. Pasti di sini ya. Ini maaf ya. Alatnya kurang memadai. Pokoknya gitu ya, si 66 dan si 67 ada di tengah-tengah ini.
Berarti si 65 dan 68 ini lebih besar ya. Jadi si X lebih besar daripada si Y. Ini trik cepatnya seperti itu ya. Tapi kalau pengen dibuktikan, ya seperti ini ya. 67 dikurangin 66. 66 kali 67 dapat sekian. 1/4 didapatnya 0,000226. Dan yang ini 68 kurangin 65 dapat 3. 65 kali 68 dapat 4420. Dapatnya 0,000678 ya. Jadi si X memang lebih besar daripada si Y ya. Tapi kalau trik cepatnya seperti ini trik lambatnya. Kemudian FR yang kedua empatnya adalah analisa posisi dua soal ya. Kayak yang tadi ya, yang duduk melingkar atau duduk berjejer ya. Itu sudah dibahas di FR sebelumnya ya. Kemudian pecahan sederhana distributif 3 soal. Seperti 6/7 tambah 6/5 sama dengan 12/35. Maka nilai N berapa? Ini tinggal dikali silang. Tinggal kali silang. 5 kali N, 5N, 7 kali N, 7N. 7 kali 5, 35. Sama dengan 12/35. Ininya coret, jadi 12/N sama dengan 12. N-nya sama dengan 12 dibagi 12 sama dengan 1, jadi jawabannya yang A. Kemudian ada figura rotasi 3 soal ya. Pokoknya kalau figura yang rotasi itu berarti diputar-putar ya. Bisa diputar 90 derajat, 45 derajat, 180 derajat, bisa juga 360. Tapi kebanyakan di bawah, kebanyakan sih yang sering keluar tuh 45 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Kalau yang ini diputar ke arah ini ya. Jadi yang si pendeknya ini jadi ke bawah ya. Ini kemungkinan diputar 180 derajat ya. Ini ke ini. Nanti berputarnya 180 derajat ya. Ini juga diputar. Kalau 180 derajat ya bisa diputar searah jarum jam. Bisa juga berbalik arah jarum jam ya. Jadi bisa ke sini. Kalau 180 tuh bisa ke sini ya. Hasilnya akan sama. Kalau yang ini kelihatannya yang ini ya. Yang C ya. Berputar ke sini ya. Kajiannya jawabannya C ya, mengalami rotasi 180 derajat. Jawabannya yang ini ya. Kemudian figura pertidaksamaan 3 soal. Berarti kita nyarinya yang tidak sama antara kelima opsi jawabannya. Kalau yang ini polanya sisinya bertambah ya. Kalau yang ini bertambah 1 ya. Dari 4 sisi kan ini sisinya 4. 1, 2, 3, 4 jadi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 berarti bertambah. Kalau yang keduanya ini berkurang 1 ya. Jadi dari 4 tuh 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3 kan. Kalau yang bawah ini berkurang 1 ya. Dari 4 jadi 3.
Ini kalau yang ini bertambah 1 ya, dari 4 jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ini juga polanya akan sama dengan yang ini. Yang ini asalnya 4 bakal bertambah jadi 1 ya. Kita cari yang satu yang bertambah 1 yang mana aja. Berarti jadi 5 sisi kan. Yang 5 sisi itu ini ya. Ini 5 sisi, ini 5 sisi, ini 5 sisi. Kalau yang ini 6 sisi berarti salah ya. Kita eliminasi dulu lah, biar gampang ya. Kemudian yang pola ini kan asalnya 4 jadi 3 berarti berkurang 1 ya. Ini asalnya 6 berarti jadi 5 kan. Kita cari yang 5 mana. Ini benar ya. Dari 6 jadi 5 benar. Ini 1, 2, 3, 4. Ini malah jadi 8 berarti ini salah. Ini juga malah jadi 8 berarti salah. Berarti jawaban yang benar itu C ya. Dengan melihat dua pola saja udah kelihatan. Kotak awal, tuh kan sama kan kayak yang tadi ya. Bangun yang ini dikurangi 1, kurang 1 sisi, seperti itu ya. Kemudian FRTKP-nya, duobat soale. Apa ini artinya ya? Pokoknya jadi si pertanyaannya rata-rata 3 kalimat per soal. Ada keterangan di atas soal. Biasanya di sisi kiri ya, pojok atas. Kemudian teknologi informasi ada 5 soal ya. Antiradikalisme ada 8 soal ya. Dan pelayanan ya, hospitality 7 soal. Di TKP sudah bisa keraba ya. Si jumlah-jumlah soalnya. Lebih ke posisi sebagai teman, kakak, siswa, guru, dosen. Semua soal seolah-olah keseharian, padahal kalau dicerna itu cuma perumpamaan, tapi dalam lingkungan kerja. Jadi kuncinya itu adalah peristiwa-peristiwa di sekitar lingkungan kerja atau juga sekolah. Terima kasih kepada Mr. X atas FR-nya yang detail. Semoga beliau jadi PNS ya. Setelah melihat FR ini, kita bisa melihat gambaran ya. Keseluruhan dari TWK, TIU, TKP ya. Kemudian rekor sementara saat ini adalah 510 ya. Dipegang oleh Brian Teguh Tosuli dari Provinsi Sulawesi Barat ya. Mamuju. TWK-nya 130, TIU-nya 170 dan TKP-nya 210 dan total nilainya 510. Berarti dia TIU-nya salah satu ya, karena nilai TIU sempurna itu 175. Dan TWK-nya dia salah 4 ya. Dan TKP-nya dia kehilangan 15 poin ya. Salah 3 berarti. Mantap ya. Apakah rekor akan terpecahkan lagi ya? Apakah ada rekor terbaru lagi yang bisa mengalahkan 510? Apakah itu Anda? Oke, jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang dibagikan Anime CPNS. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD dan jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.